Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Semua ibu yang baru saja melahirkan pasti bahagia ya, karena bisa akhirnya menggendong buah hati ya. Omongan yang udah lama dinanti deh. Tapi ada banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang ibu yang melahirkan yang lumayan agak riskan gitu ya. Salah satunya adalah mengenai pemberian ASI dan lain sebagainya. Salah satu juga yang mungkin mengganggu dan bisa saja terjadi adalah mastitis. Nah, apa ini mastitis? Apa yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan gitu ya, dan hubungannya ke anak atau ke ASI seperti apa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar mastitis gitu ya. Nah, sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact manfaat ASI eksklusif. Ya kalau kita berbicara tentang ASI pasti semua ibu yang baru saja melahirkan inginnya adalah memberikan ASI eksklusif ya, dengan beberapa pertimbangan. Kita lihat fun fact-nya yang pertama adalah karena ASI mengandung nutrisi yang lengkap. Gini, kita pasti sering dengar ya, kalau habis melahirkan gitu ya, memang paling baik adalah pemberian ASI eksklusif gitu ya, selama kurang lebih kalau nggak salah 6 bulan gitu ya. Nah, kenapa ASI eksklusif ini menjadi nomor wahidnya, nomor satunya untuk pemberian makanan ke anak? Karena memang ini yang terbaik ya, nutrisi terbaik untuk anak-anak kan nggak mungkin ya. Maksudnya bayi baru lahir tiba-tiba dikasih makanan yang udah solid gitu ya, itu kan nggak mungkin juga gitu ya. Memang ASI menjadi satu-satunya makanan, kayaknya nggak ada penggantinya ya, karena memang nutrisinya itu sangat luar biasa gitu ya. ASI eksklusif bagi tumbuh kembang si bayi. Nah, nanti akan kita bahas nih seberapa besar sebenarnya nutrisi yang ada di ASI eksklusif yang berpengaruh pada tumbuh kembang si bayi. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Mencegah obesitas pada bayi. Nah, ini sering banget ya. Pernah nggak sih Anda ngelihat ada bayi gitu ya yang beratnya itu bisa melebihi berat bayi pada umumnya gitu ya. Entah karena faktor makanan, faktor minuman, atau mungkin sufor gitu ya dan lain sebagainya, yang mungkin di luar konsumsi dari ASI eksklusif ini sendiri yang harusnya diberikan. Karena mungkin satu dan lain hal akhirnya membuat si ibu ini mau nggak mau harus ngasih apa ya ini ya untuk anakku gitu. Akhirnya memberikan makanan-makanan di luar ASI eksklusif atau minuman-minuman di luar ASI eksklusif. Yang akhirnya apa? Membuat bayi ini bertambah besar ya, bertambah obes, malah justru bisa seperti itu ya. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang ASI ini bisa mencegah terjadinya obesitas karena mungkin apa? Seperti poin yang pertama tadi ya, karena nutrisinya itu pas. Jadi tidak kurang, tidak berlebih. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Memperkuat ikatan atau bonding. Nah, gini. Kan kalau kita bayi ya sering pas abis ngelahirin gitu ya, biasanya tuh dokter akan menaruh si bayi itu di dada si ibu atau di dada si ayah gitu ya. Itu apa? Ya itu physical touch ya gitu kan, skin touch gitu. Nah, skin contact gitu yang akhirnya membuat ada ikatan atau bonding. Tapi di luar dari itu kan mungkin hanya beberapa waktu. Tapi kalau ASI ini ternyata tidak hanya ngomongin nutrisi ya, seperti poin pertama dan kedua, nutrisinya gede, mencegah obesitas. Tapi ternyata, tahukah Anda, ternyata yang namanya ASI eksklusif ini selain memberikan nutrisi juga bisa menumbuhkan atau meningkatkan bonding antara si bayi dan juga si ibu. Jadi sangat luar biasa. Fisiknya dapat gitu ya, dapat nutrisi dan lain sebagainya, dan ternyata psikisnya juga dapat gitu. Ada bonding yang terjalin antara si ibu dan juga si bayi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, keempat pemirsa. Mengurangi risiko penyakit bagi ibu. Pernah nggak Anda, mungkin Anda juga pernah gitu ya, kalau Anda pernah melahirkan, punya anak gitu ya. Terus kemudian Anda itu harus bekerja dan nggak bisa langsung menyusui anak sehingga Anda harus pumping. Nah, pasti ini jadi banyak hal yang jadi masalah ketika mereka nggak bisa pumping. Itu yang dirasakan adalah payudaranya tuh keras banget gitu ya. Nah, ini kalau tidak dikeluarkan, ini bisa berbahaya ya, bisa menimbulkan penyakit pada ibu menyusui. Makanya ketika ASI itu keluar, sebenarnya satu memang mengeluarkan ASI eksklusif untuk bayi yang mengandung banyak nutrisi, dan juga sebenarnya bisa mencegah terjadinya penyakit yang bisa saja menghantui para ibu menyusui. Jadi ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima pemirsa. Ini pasti disukai oleh para ibu-ibu semuanya, tidak hanya ibu menyusui ya.
seluruh ibu dan termasuk kaum bapak juga mungkin ya. Ini menghemat pengeluaran. Bayangkan kalau Anda harus setiap hari beli susu formula yang harganya luar biasa satu kalengnya gitu ya. Nah, Anda bisa menghemat ya dengan menggunakan atau menyusui anak Anda atau bayi Anda dengan susu ASI eksklusif. Tanpa perlu beli, ini sudah dikasih sama Tuhan untuk kita semua. Yang penting konsumsi makanan sehat, pola hidup sehat, insya Allah nanti ASINya juga bagus. Nggak perlu beli susu-susu yang nanti budgetnya sebenarnya bisa dialihkan untuk kesehatan si bayi ya. Oke, itu tadi beberapa manfaat dari ASI eksklusif dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas manfaat ASI eksklusif. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Aidila Septarini SPA, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Ai, apa kabar? Ya, selamat pagi. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, dok, kita akan membahas ya sebelum kita ngomongin tentang mastitis gitu ya. Kita akan membahas terlebih dahulu ngomongin ASI eksklusif, manfaatnya yang katanya baik banget gitu ya. Nah, yang pertama adalah katanya ASI ini mengandung nutrisi yang lengkap. Jadi kita nggak perlu tuh makanan atau minuman yang lain untuk bayi. Pokoknya ASI udah cukup deh gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih dok kandungan nutrisi seperti apa sebenarnya, katanya lengkap banget, udah cukup untuk si bayi gitu. Ya, jadi ya insya Allah sih seluruh dunia ibu-ibu juga semua mayoritas sudah tahu ya. Yang namanya ASI itu mengandung makronutrien dan mikronutrien yang sangat-sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Nah, makronutrien ini yaitu kan karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat di ASI itu adalah laktosa, lemak di ASI itu omega 3 dan omega 6 itu yang akan membentuk menjadi DHA dan AA. Kita tahu sendiri DHA dan AA itu penting untuk kecerdasan bayi ya. Nah, sedangkan protein di ASI ini mayoritas adalah whey. Whey lebih banyak dibanding kasein, sekitar 90%. Nah, whey ini kita tahu sangat mudah dicerna oleh usus atau pencernaan bayi. Nah, itu sebabnya kenapa bayi-bayi yang mendapatkan ASI, kesehatan pencernaannya lebih baik, daya tahan tubuhnya juga lebih baik. Selain itu juga multivitamin dan mineral. Itu lengkap sekali, ada zat besi, ada vitamin K, vitamin D, dan vitamin E. Kita belum bicara antibodi ya. Kalau antibodi di dalam ASI itu sangat banyak sekali. Ya, kita semua udah tahu ada IgE, IgA, izosim, laktoferin. Wah, kalau dijabarkan tuh kayaknya bisa seharian tuh kita bahas mengenai komposisi ASI. Oke, dokter, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Mungkin dokter kameranya bisa agak dimajuin dikit sih. Nah, ini agak kepotong nih tadi ya. Oke dok, ya oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Biar namanya dokter bisa muncul nih di layar ya. Oke dok, yang kedua adalah apakah ASI eksklusif katanya ini bisa mencegah obesitas pada bayi nih dok, gimana nih? Ya, tentu saja. Karena di ASI itu ada zat-zat bioaktif. Zat-zat bioaktif di sini akan menyebabkan metabolisme tubuh dan juga metabolisme lemak bayi itu lebih baik. Jadi dia mempengaruhi insulin dan leptin sehingga deposit lemak-lemak tubuhnya juga lebih baik. Sedangkan kalau bayi tidak mendapatkan ASI, kita tahu ya susu formula itu kan komposisi lemaknya tinggi. Nah, lemak di susu formula ini yang akan menyebabkan risiko obesitas pada bayi. Jadi usahain ya, kita berjuang. Ini masa depan anak 1000 hari pertama. 1000 hari pertama 2 tahun itu saat bayi menyusu, sepertiga saat ibu hamil. Insya Allah akan membentuk anak seperti apa saat dewasanya nanti. Nah, itu dia. Jadi kalau pun akan akhirnya orang berpikir, oh ini bagus ya gitu. Ada yang berpikir bahwa anak yang gembul, yang gembul gitu ya, yang itu kan lucu gitu, kayak boboho gitu, lucu banget. Tapi itu sebenarnya tidak bagus ya dok ya. Terlepas itu nggak ngerti ya, maksudnya itu sehat atau enggak kan malah bisa berujung pada obesitas dan itu bisa
tangani, salah satunya pencegahannya adalah dengan penggunaan atau dikonsumsi atau dikasih ASI gitu ya dok ya? Iya, tentu saja. Ya, kita semua tahu ya yang namanya gizi kurang itu tidak baik. Tapi gizi lebih atau obesitas itu juga lebih tidak baik lagi. Jadi yang benar itu adalah gizi baik. Nah, memang kadang-kadang kita image kita kalau bayi gendut lucu gitu ya, tapi hati-hati. Apalagi sekarang lagi era pandemi COVID nih, yang namanya bayi obes, anak itu termasuk salah satu komorbid buat COVID. Jadi yang penting itu bukan bayi gendut atau obes, tapi gizi baik, sehat, daya tahan tubuh baik, sehingga tidak akan mudah terserang penyakit. Itu ya, jadi nggak gendut yang aduh lucu banget ini anaknya siapa gitu ya, jangan gitu ya gitu. Iya mungkin lucu sih, tapi juga nggak baik untuk masa depan si anak ya kalau terlalu over ya. Tadi kan dokter Ayu udah nyebut kurang ataupun berlebih itu tidak baik. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah kalau selama ini kita hanya berpikir oke, ASI itu hanya untuk ya nutrisinya supaya nggak obes seperti poin 1 sama 2. Ternyata kabarnya dengan pemberian ASI yang kita pikir ini kan cuma sekadar air susu gitu ya. Tapi katanya bisa meningkatkan bonding nih, ikatan antara si ibu dan si bayi. Gimana tuh dok? Nah, ini bagian yang paling saya suka dan saya senangi mengenai ASI ya. Jadi ternyata yang paling penting bukan ASINya, tapi menyusuinya. Nah itu sebabnya kita sebutnya ini breastfeeding ya, bukan breast milk. Menyusui eksklusif. Nah kenapa? Karena breastfeeding is not just about milk ya, it's about love. Nah jadi kalau ibu ini menyusui langsung, bayi menyusu langsung itu kan kontak kulit ke kulit ya dengan badan ibunya. Nah kontak itu sejak bayi lahir sampai bayi berusia 2 tahun itu ternyata manfaatnya sampai seumur hidup anak. Di situ karena akan terbentuk rasa percaya, trust, rasa percaya aman, tentram, nyaman dengan ibunya. Di sambil menyusu juga ibu kan nggak mungkin cuekin bayinya ya, pasti akan diajak ngobrol, dinyanyiin, disenandungin, dibacain doa-doa. Nah itu ternyata efeknya ke tumbuh kembang bayi, nggak cuma pertumbuhan berat badan tapi juga perkembangan. Dia akan lebih percaya diri, mencegah gangguan mental, depresi, kenakalan remaja, dan nanti perkembangan bicara, perkembangan intelektual, tumbuh kembangnya di umur 1 tahun, motorik kasar, motorik halus itu udah ada penelitiannya ternyata semuanya jauh lebih baik dibanding bayi-bayi yang tidak menyusui langsung. Oke, jadi memang ada skin to skin contact yang tidak hanya memberikan ASI, tapi juga ada ikatan ya, ada bonding yang terjadi ya, terjalin antara si ibu dan juga si bayi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Nah ini ternyata tidak hanya, tidak hanya berpengaruh ke kesehatan si bayi gitu ya. Ternyata dengan pemberian ASI ini bisa mencegah terjadinya penyakit pada si ibu menyusui juga, gimana nih dok? Ya, tentu saja. Udah ada banyak penelitian menghubungkan bahwa ibu-ibu yang menyusui ini ternyata manfaat mencegah penyakit tidak hanya untuk bayinya, tapi juga untuk ibunya. Jadi ibu-ibu ini kalau menyusui 2 tahun akan mengurangi risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, osteoporosis, penyakit jantung dan hipertensi, serta juga penyakit kanker. Termasuk kanker payudara, kanker rahim, dan juga kanker indung telur. Jadi ayo ibu-ibu kalau mau sehat kita susuin anak kita, menyusui langsung ya. Oke ya, jadi memang bisa mencegah terjadinya penyakit. Tapi boleh dijelasin nggak sih dok, maksudnya apa saja sih yang bisa mungkin terjadi ketika si ibu menyusui ini tidak memberikan ASI eksklusif karena satu dan lain hal ya? Maksudnya ada penyakit-penyakit apa yang biasanya paling sering terjadi dok? Yang paling sering terjadi itu kanker payudara. Kanker payudara ini kalau bisa dihitung-hitung dari segi insiden, mungkin dalam 1 jam itu angka kejadiannya sekitar 7 ibu di Indonesia ya dalam 1 jam. Nah ini angka kematiannya sekitar 50%. Jadi kita sambil ngobrol ini 1 jam ada 2 ibu yang meninggal karena kanker payudara. Ya Allah. Karena tidak menyusui langsung. Jadi ya kalau bisa susuilah anak-anak kita juga, insya Allah nanti pemerintah beban BPJS untuk pengobatan kanker juga lebih minimal, betul? Wah gitu ya, sehat anaknya, sehat ibunya, sehat keuangannya, keuangan kita maupun keuangan negara ya. Nah ngomong-ngomong tentang keuangan nih dok, ini
relate banget dengan poin kelima kita ya, menghemat pengeluaran. Ya, mungkin bisa diimajinasikan berapa sih analoginya cost yang harus keluar ketika kita ngomongin nggak pakai ASI eksklusif ya, mungkin Sufor atau yang lainnya, sehingga pemakaian ASI eksklusif ini benar-benar bisa menghemat budget gitu dok. Nah, ini kan tergantung merek susu formula yang dipakai ya oleh ibu-ibu ini ya. Anggap misalnya kita ambil yang rata-rata, kita hitung itu sekitar 1 bulan itu bisa sekitar 1,5 juta. Kita hitung aja kali 12 bulan 1 tahun, dan kita kali aja berapa tahun kira-kira anak kita minum susu formula. Nah itu udah berapa? Itu lumayan banget ya kalau kita bicara investasi, itu bisa jadi investasi yang sangat-sangat untuk masa depan anak kita lebih baik dibandingkan kita berikan susu formula. Nah itu dia ya, jadi kalau 1,5 1 tahun berarti 18 juta. Itu bisa ditabung 2 tahun 3 tahun, bisa untuk prepare biaya pendidikan anak ya, karena sekarang sekolah juga nggak murah gitu ya dok ya. Betul sekali. Oke, terima kasih dok. Nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ngobrolin seputar mastitis. Itu tadi pemirsa manfaat ASI ya. Jadi penting banget, nutrisinya ke bayi iya, ke ibunya iya, pasti ke dompet juga iya supaya lebih hemat. Oke pemirsa, nanti akan kita bahas seputar mastitis. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar mastitis pada ibu menyusui. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Aidila Septarini SPA, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dr. Ai, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita ngomongin manfaat ASI eksklusif, sekarang kita ngomongin mastitis. Nah, boleh dijelasin nggak sih dok? Mungkin banyak orang belum terlalu familiar dengan istilah mastitis. Mungkin ibu-ibu yang hamil atau baru melahirkan atau menyusui mungkin ada beberapa yang sudah paham. Nah, boleh dijelaskan nggak apa itu mastitis? Ya, jadi mastitis itu adalah suatu proses peradangan pada jaringan payudara yang disebabkan umumnya karena ada infeksi bakteri masuk dari misalnya dari puting yang lecet atau ada dari trauma saat proses menyusui, sehingga menyebabkan jaringan payudara mengalami peradangan. Biasanya tidak nyaman rasanya buat ibunya. Oke, terjadi peradangan, dan ini kalau artikel pernah baca juga katanya bisa terjadi pembengkakan gitu ya dok ya? Betul. Nah, tanda dan gejala peradangan di payudara ini pasti ibu akan umumnya mengalami rasa nyeri, bengkak di payudaranya, bisa disertai demam, perasaan lemas, mual, dan nyeri di dadanya. Oke, nah kalau menurut curhat-curhatan busui, ibu menyusui, itu kan ada ya dok ya beberapa kondisi yang katanya sih payudaranya itu agak bengkak. Nah, sebenarnya mau ditanyakan adalah kondisi payudara yang bengkak ini yang normal terjadi pada ibu menyusui kah, atau ini hanya terjadi pada mastitis atau menuju ke mastitis, atau seperti apa sih dok? Ya, jadi tidak semua payudara bengkak itu disebut sebagai mastitis ya. Umumnya yang ibu-ibu bilang payudara saya bengkak dok. Nah, kalau itu tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada demam, tidak ada nyeri tekan, tidak ada kemerahan, kita tidak sebut itu mastitis. Itu hanya pembengkakan payudara yang mungkin karena ASI yang stasis yang belum dikeluarkan, belum disusui oleh bayinya, atau mungkin belum diperah. Nah, jika pada kondisi seperti itu masih bisa ditangani dengan pastikan posisi pelekatan bayi menyusu dengan baik, dilakukan pijat payudara yang ringan ke arah ketiak, dan kemudian dilakukan kompres hangat dingin. Beda kalau kondisinya sudah terjadi demam, tanda-tanda radang yang lain misalnya nyeri tekan, kemerahan, nah itu pasti sudah terjadi infeksi atau inflamasi, udah ada suatu peradangan, di situ tidak boleh dilakukan pemijatan lagi.
Hanya boleh tetap disusui dengan baik, dilakukan kompres dingin, dan kalau bisa kontrol ke dokter untuk diberikan obat. Untuk mencegah jangan sampai mastitisnya berkembang menjadi abses payudara atau bernanah. Aduh ya, ngeri banget ya sampai abses gitu ya dok ya. Nah tapi kan gini, tadi Betul. kan disebutkan pembengkakan bisa saja terjadi pada payudara ibu menyusui tapi tidak selalu berujung pada mastitis. Nah yang jadi pertanyaan nih, gejalanya sendiri kalau akhirnya ini menuju pada mastitis seperti apa sih dok? Kan karena tidak semua pembengkakan berujung pada mastitis. Ada tidak pembeda antara yang ini nih umum terjadi pada ibu menyusui tidak berujung pada mastitis, dan yang ini nih gejala-gejala yang tipikal yang seperti ini pasti menuju ke mastitis gitu. Nah, kalau kembali tadi ya, kalau memang udah ada demam, biasanya ibu merasa badannya greges-greges, nggak nyaman, atau kalau diukur dengan termometer ya suhu tubuhnya 37,5 ke atas. Udah ada gambaran kemerahan atau hiperemis di sekitar payudara ibunya, nyeri tekan, ya terkadang bisa disertai perasaan tidak nyaman, sakit kepala, lemes, ya gejala-gejala infeksi pada umumnya ya. Nah itu sudah pasti mastitis. Tapi kalau belum ada satu di antara gejala itu ya kita masih anggap itu pembengkakan payudara biasa. Oke, berarti mastitis ini sifatnya infeksi, berarti berasal dari virus dok atau bagaimana? Mungkin ada penyebab yang lain juga atau? Umumnya bakteri, Bakteri. bukan virus. Oh. Nah bakteri ini disebabkan karena masuk kuman dari puting yang biasanya lecet, atau mungkin trauma akibat hisapan mulut bayi, bisa juga trauma akibat alat perah. Terkadang ibu-ibu itu juga ada yang nggak netein ya, tapi dia perah-perah, trauma di putingnya lecet, akhirnya masuk kuman jadi mastitis. Oke. Nah, kalau ngomongin ibu menyusui atau setelah melahirkan, itu kan hormon si ibu kan juga up and down ya dok ya, naik turun. Itu juga bisa mengarah pada mastitis juga kah? Selain faktor-faktor yang tadi disebutkan ya, karena kegigit bayi atau lain sebagainya, ini juga bisa berujung pada mastitis juga, atau ketika memang sudah terjadi mastitis, kondisi ini ya hormon yang naik turun ini bisa memperparah kondisi mastitis? Ya betul. Ini kadang mana ayam mana telur, kita juga kadang-kadang bisa dari infeksinya dulu, kemudian dari hormon memperparah, atau dari hormon dulu kemudian jadi infeksi. Nah, kita tahu ya namanya ibu menyusui itu butuh 2 hormon. 1 hormon prolaktin, 2 hormon oksitosin. Prolaktin ini adalah hormon yang memproduksi ASI, jadi kayak pabriknya. Nah, mayoritas ibu-ibu yang mastitis ini hormon prolaktinnya bagus, jadi produksi ASI-nya bagus, bahkan terkadang cukup banyak atau over milk supply. Namun hormon oksitosinnya, oksitosin ini apa? Ini hormon yang mengkontraksi saluran ASI supaya lemaknya keluar, bayinya kenyang, berat badannya naik. Nah, hormon oksitosinnya ini kurang lancar. Oksitosin ini hormon apa? Ini hormon bahagia, hormon cinta. Nah, yang namanya ibu melahirkan, kita lihat kadang-kadang ada yang namanya baby blues. Kadang-kadang kurang support, kurang dukungan dari suami atau support sistemnya. Nah, ini menyebabkan hormon oksitosinnya tidak lancar. Nah, ini yang mengakibatkan memperparah mastitisnya, atau mungkin salah satu yang menyebabkan sumbatan saluran ASI, lemaknya nggak keluar karena oksitosinnya tidak lancar, akhirnya menjadi inflamasi atau peradangan. Nah, itu bisa diakibatkan memang efek psikologis ibunya juga. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah ada yang bilang juga bahwa ya, si mastitis ini penyakit genetik dok. Ini benar atau enggak sebenarnya? Tidak, bukan. Ini bukan ya? penyakit genetik. Oke, berarti tidak ada hubungan antara kalau orang tuanya pernah mastitis, anak-anaknya juga pasti akan mastitis, enggak ya? Tapi ada tidak hubungannya dengan riwayat penyakit tertentu dari si ibu menyusui ini yang terjadi sebelum melahirkan dan menyusui? Riwayat penyakit ibu juga tidak. Hanya terkadang ibu-ibu ini suka jadi korban iklan ya. Banyak yang konsumsi ASI booster. Jadi konsumsi ASI booster itu terkadang malah menyebabkan ASI-nya ini jadi kental. Nah, ASI kental ini terlalu banyak lemak, malah itu yang bikin sumbatan.
Mhm. Itu sebabnya yang namanya ibu menyusui, nomor satu pastikan posisi pelekatan ibu benar. Mhm. Jangan langsung asal minum ASI booster tanpa anjuran dokter. Mhm. Kadang-kadang kan sekarang banyak ASI booster dijual bebas ya. Ya. Ibu-ibu itu langsung minum-minum, nah itu yang akibatnya menyebabkan sumbatan lemak di payudara yang malah risiko jadi mastitis. Oke. Nah, berarti kan kalau akhirnya ibu menyusui ini pada kondisi mastitis, ya entah terjadi peradangan, pembengkakan, ini sebenarnya pada saat situasi ini si ibu tetap masih bisa menyusui anaknya atau enggak sih, Dok? Bisa, bisa, tentu saja bisa. Mmm. Justru obat mastitis yang terbaik ya selain ibunya diobatin, jika diperlukan diberikan antibiotik dan anti radang, ibu juga harus sering-sering susuin payudara yang mengalami mastitis. Nah, dengan pengosongan payudara, pengosongan ASI, itulah yang mempercepat mastitisnya juga cepat sembuh. Jadi boleh tetap disusui, malah harus. Oke, tapi ada efek nggak sih, Dok, dari minum obatnya si ibu ini? Tidak ada, obatnya aman untuk ibu menyusui maupun untuk bayinya. Oke, aman ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ya, Dok, ya, ngomongin tentang mastitis apa yang harus Ya. dilakukan selanjutnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar mastitis pada ibu menyusui ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Aidila Septarini SPA, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Kita lanjut lagi ya, Dr. Ai ya. Dok, tadi kan sempat ditanya ya, kalau ibunya mastitis gitu ya, anaknya tetap bisa menyusui atau enggak? Tetap bisa gitu ya, meskipun akhirnya tetap mengonsumsi obat, insya Allah aman kan seperti itu. Tapi itu posisi kalau lagi minum obat mastitisnya. Nah, kalau posisinya yang lain, maksudnya ini sama atau enggak treatmentnya, si ibu ini sebenarnya mengalami mastitis, tapi dia nggak sadar gitu, dan akhirnya tetap memberikan ASI kepada anaknya. Ini posisi beda, kalau tadi kan minum sambil minum obatnya gitu ya. Nah ini kalau sebenarnya dia nggak tahu kalau dia mastitis, tapi dia mastitis dan akhirnya dia ngasih eksklusif ke anaknya, itu bahaya atau enggak, Dok? Tidak berbahaya. Tetap bisa menyusui langsung, tidak ada bahayanya untuk bayi maupun untuk ibunya. Sorry, Dok, boleh agak kencengan lagi, ini suaranya agak kecil banget nih, Dok. Iya, tidak berbahaya, jadi bayi tetap bisa menyusui langsung. Tidak berbahaya buat bayinya maupun buat ibunya, jadi nggak masalah. Oke, nggak masalah berarti ya, Dok, ya. Oke, nah kalau akhirnya nah berarti tidak ada masalah sama sekali untuk bayinya ya, Dok, ya. Anak-anaknya, Ya. bayi-bayinya tetap bisa mendapatkan ASI eksklusif dari si ibu yang punya riwayat mastitis ini. Nah kalau kita ke ibunya, kalau setelah ini kayaknya gejala-gejalanya menuju ke mastitis nih, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Mungkin pemeriksaannya kah gitu untuk mengetahui treatment apa yang harus dilakukan kepada si ibu menyusui ini? Jika dokter periksa ibu-ibu yang mengalami mastitis, tergantung onset kejadiannya. Jika onset kejadiannya kurang dari 3 hari, ibu mengalami demam, payudara bengkak, nyeri, umumnya kita berikan obat dulu, nanti kontrol 3 hari. Jika tidak membaik, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG payudara. USG payudara di sini untuk memastikan apakah mastitis berkembang jadi abses atau hanya mastitis saja. Jika berkembang menjadi abses payudara, maka ibu akan dikonsultasikan ke dokter bedah untuk penanganan lebih lanjut. Tetapi jika mastitis berlanjut tidak respons dengan obat minum, beberapa ada yang perlu diberikan antibiotik suntik lewat infus. Jadi ibu kemungkinan akan disarankan untuk rawat inap. Oke, nah kalau yang case by case akhirnya si mastitisnya bisa
beralih ya statusnya menjadi abses. Ini kan sangat mengerikan juga ya dari nanahnya gitu. Nah, kondisi-kondisi atau faktor-faktor apa saja sih dok yang akhirnya membuat mastitis yang awalnya tidak menimbulkan abses terus kemudian akhirnya menimbulkan abses? Apakah kemudian ada hubungannya ya? Tadi kan memang bakteri gitu ya. Terus kemudian terjadilah gigitan dari si bayinya yang akhirnya membuat infeksi dan lain sebagainya. Ini yang bisa menyebabkan abses kah? Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang akhirnya bisa menimbulkan abses? Ya, tadi sudah dibahas, jika ingin mastitis sembuh, memang nomor satu, pastikan bayi menghisap dengan posisi dan pelekatan menyusui yang tepat. Itu nomor satu. Dilakukan kompres dingin di payudara dan ibu minum obat. Obatnya bisa dalam bentuk antiinflamasi, anti peradangan seperti ibuprofen, dan jika diperlukan antibiotik. Nah, tidak boleh dilakukan pemijatan payudara. Umumnya itu kalau dilaksanakan sesuai anjuran dokter dalam 3 hari akan membaik dan berangsur-angsur sembuh. Yang umumnya tidak sembuh itu biasanya karena memang bayi masih tidak menyusu dengan posisi pelekatan yang tepat, atau terkadang ibu melakukan atau dilakukan pijat payudara. Nah, pijat payudara ini justru menyebabkan jaringan payudara semakin traumatik. Yang tadinya sudah ada peradangan, sudah ada demam, kemerahan, nyeri tekan, sakit. Nah, dilakukan pemijatan itu semakin trauma buat jaringan payudara. Nah, itu justru yang menyebabkan berkembang mastitisnya menjadi abses atau bernanah. Jadi, saya garis bawahi di sini, kalau ibu sudah mastitis jangan dipijit-pijit. Jangan dipijit, jangan diperah-perah, hanya boleh disusui oleh bayinya. Pastikan posisi dan pelekatan menyusu kembali harus tepat. Itu sebabnya pentingnya datang ke dokter atau konselor laktasi untuk memastikan apakah posisi dan pelekatan menyusu bayi sudah tepat. Karena posisi ini tidak mudah. Pelekatan apalagi. Itu sebabnya harus konsul ke konselor laktasi segera. Oke ya, jadi ini catatan gitu ya untuk ibu-ibu menyusui yang punya riwayat mastitis. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Vivi. Nah dok, saat ini saya lagi menyusui anak umur 2 bulan. Tapi payudara kiri saya bengkak di bagian tertentu serta nyeri dan perih. Tapi saya tetap menyusui anak di payudara kiri yang sakit ini. Apakah ini berbahaya atau bagaimana dok? Nah ini clue-nya adalah bengkak, nyeri dan perih di payudara kiri. Gimana ya dok? Oke, nah untuk Ibu Vivi, terima kasih pertanyaannya. Hati-hati, di sini sudah ada keluhan nyeri, perih, dan bengkak. Artinya sudah ada tanda-tanda radang. Sebaiknya ibu segera datang ke dokter laktasi atau konselor laktasi yang dokter lah ya, untuk diberikan obat. Nah, ini tidak disebut berapa lama ya keluhannya. Karena hati-hati nih kalau sudah, kadang-kadang saya juga suka dapatkan keluhan ini sudah lebih dari 1 bulan. Bisa jadi ini awalnya mastitis sudah berkembang jadi abses. Tapi kalau hanya mastitis saja masih bisa diobati dan dipastikan posisi pelekatan nyusunya tepat. Mungkin masih ada posisi atau pelekatan bayi yang kurang tepat sehingga pengosongan payudara ibu belum terlalu baik, atau tadi mungkin ada sedikit kegalauan di ibunya yang mengakibatkan hormon oksitosin yang belum lancar. Jadi kedua itu harus dicari. Oke, dok, ini berarti kalau tadi aku menangkap beberapa kali dokter Aim menyebutkan pemelekatan gitu ya, posisi ini, posisi menyusui juga penting ya dok ya, karena ada tekniknya berarti ya dok ya? Banget, tentu saja kan ibarat pepatah ya, kata orang kan posisi menentukan prestasi. Asik, Pelekatan bayi menyusui ini juga menentukan pengosongan payudara, pengosongan ASI di payudara ibu. Biasanya awal-awal bayi atau ibu mungkin belum bisa memposisikan dan melekatkan bayi dengan baik. Tapi ini sudah 2 bulan, teorinya harusnya bayi dan ibu sudah bisa posisi dan pelekatan yang baik. Jika belum, harus segera konsul ke dokter laktasi atau konselor laktasi untuk melihat apakah ada penyebab yang mengakibatkan pelekatan menyusunya tidak baik. Oke, jadi penting ya pemirsa ya, kalau Anda punya bayi lagi menyusui ada keluhan-keluhan apa, tidak ada salahnya untuk tanya kepada senior ya. Gitu ya, kalau mungkin ada newbie, first timer, parents yang baru punya anak, nggak tahu nih ternyata
teknik menempelkan mulutnya si bayi ke puting susu itu juga penting ya, karena itu teknik ini bisa berbahaya kalau tidak benar gitu ya. Semoga ini bisa menjawab ya Bu Vivi ya. Boleh langsung konsultasi ke dokternya ya. Oke. Nah, ini kalau tadi ngomongin pengobatannya, Dok, kan tadi sudah disebutkan beberapa ya kemungkinan tekniknya atau tindakannya lah gitu. Nah, ini biasanya mastitisnya sendiri sebelum ngomongin pengobatannya ini bisa berlangsung berapa lama, Dok? Dan untuk pengobatannya juga bisa berapa lama gitu? Rata-rata sih umumnya pengobatan itu sekitar 5 sampai 7 hari. Nah, 3 hari ini udah bisa dilihat perkembangannya biasanya dalam 3 hari akan membaik jika respons terhadap obat. Tapi kalau kita lihat 3 hari tidak ada perkembangan atau semakin bertambah parah, nah kita harus cepat segera action. Kalau perlu ibunya dirawat inap untuk pemberian antibiotik suntik. Kalau misalnya membaik ya kita lanjutkan obatnya, itu bisa sampai dalam 1 minggu akan sembuh. Tapi kalau tidak membaik ya kita harus segera antara ibunya dirawat inap, dilakukan USG payudara, dan jika ragu kita konsultasikan ke dokter bedah. Mungkin sejauh ini kasus prevalensi yang sampai di bedah bisa lumayan tinggi nggak sih, Dok? Tidak banyak. Lebih banyak yang sembuh sih, insya Allah, asal mengikuti saran dokter. Mungkin kalau dari 10 ya 1 lah yang berkembang jadi abses payudara. Oke. Nah, kalau terjadinya ini kan ya karena bakteri dan faktor-faktor yang lainnya ya. Berarti apakah ini menandakan, mengindikasikan bahwa ke depan setelah mastitis ini sembuh ya, meskipun ya sudah ke abses dan lain sebagainya, pengobatan selesai, ke depan ada potensi untuk kembali terjadi nggak sih, Dok? Ya, tentu saja. Mastitis ini bisa berulang. Kembali lagi ke kuncinya tadi, kalau posisi dan pelekatan menyusunya tidak diperbaiki, ini bisa berulang lagi. Ada pasien saya yang sampai 5 kali mastitis, ada yang 10 kali. Nah, ini biasanya karena ada beberapa ibu-ibu yang memang tidak menyusui langsung bayinya. Jadi hanya dilakukan pemerahan. Nah, ya kita tahu sendiri pemerahan dengan alat, tangan, mesin itu tidak seefektif hisapan bayi. Nah, karena pengosongan dengan alat-alat itu yang tidak sempurna, itu mengakibatkan mastitisnya berulang lagi. Dan alhamdulillah kalau memang mengikuti saran saya anjurkan untuk relaksasi, menyusui lagi. Jadi biar bayi bisa menyusu langsung ke ibu, itu langsung mastitisnya tidak pernah kambuh lagi. Jadi usahakan pastikan bayi menyusu langsung ke payudara ibunya. Jika tidak, ya itu risiko mastitis berulang dengan posisi pelekatan menyusui yang tidak baik akan berulang lagi. Dan itu pasti stressful banget untuk ibu. 1 kali mastitis saja sudah tidak nyaman, apalagi jika dialami berkali-kali. Oke, Dok. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Dok ya. Ngobrolin seputar mastitis dan gimana cara mencegahnya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Aidila Septarini SPA, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, sebelum kita lanjut ngomongin tipsnya untuk mencegah terjadinya mastitis pada ibu menyusui, sebenarnya ketika tadi ada 1 poin sebelum break. Kan ini banyak nih kasusnya ibu-ibu yang menyusui tapi harus pergi kerja, Dok. Nah, tadi kan salah satu risikonya pada ibu yang pumping ya, entah pakai mesin atau pakai tangan gitu. Nah, berarti risiko terjadinya mastitis bisa lebih besar pada ibu-ibu yang pumping atau tidak menyusui langsung ASI-nya ke bayinya atau gimana tuh, Dok, berarti? Ya, kalau ibu-ibu bekerja tidak masalah. Jika di jamnya kerja tidak ada bayi ya jelas wajib harus memerah payudaranya. Tapi pulang ibunya kerja, usahakan ibu menyusui langsung ke bayinya. Nah, jadi yang tadinya siang mungkin tidak efektif pengosongan payudaranya dengan pemerahan alat, tangan, atau mesin, itu bisa kosong dengan hisapan bayi. Nah, beda kalau kondisinya ibu hanya perah-perah saja, tidak menyusui langsung bayinya. Nah, yang kondisi yang seperti itu yang risiko mastitis akan meningkat.
Banyak kan kadang-kadang sekarang ibu epping, eksklusif pumping, pra-pra saja tidak menyusui langsung ke bayinya. Nah, yang seperti itu yang kondisinya risiko mengalami mastitis berulang. Oke ya. Jadi memang ya karena kita tidak bisa menyalahkan kondisi juga ya. Banyak yang tetap harus bekerja, beraktivitas di luar rumah. Tapi kalau memang ada waktu, sempatkan untuk langsung ya, meskipun ada ASI yang sudah diperas gitu ya, tetap harus yang sudah diperas boleh, tapi yang tetap yang asli, pompa asli dari mulut si bayi itu juga lebih penting ya. Oke dok, sekarang kita membahas beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah rajin memompa. Nah ini hubungannya baru saja kita bahas nih. Memompa ini bagus atau tidak atau gimana nih kalau hubungannya dengan mastitis? Nah, jika sudah kondisinya mastitis, justru tidak diperah, tidak dipompa. Kalau perlu ibunya izin kerja dulu jika ibunya bekerja ya. Oke. Ibu izin bekerja dulu, usahain ya izinlah sekitar 3 hari untuk sering-sering disusuin langsung ke bayinya, direct breastfeeding. Nah, jika bayi tidak bisa menyusu langsung ke ibunya, ya ibu lakukan relaktasi. Gimana supaya bayi sembuh dari bingung putingnya. Nah, ini pesan buat ibu-ibu bekerja. Usahain jika ibu bekerja, berikan ASI perah tidak menggunakan media dot. Nah, media dot ini yang sering menjadikan masalah pada ibu-ibu bekerja sehingga bayi tidak bisa menyusu langsung ke ibunya. Itu namanya bingung puting atau nipple preference. Nah, jadi kenapa terjadi bingung puting? Karena mekanisme nyusu ke payudara dengan ke dot itu beda banget. Jika bayi menyusu ke payudara, bayi akan membuka mulut, mengeluarkan lidah, nangkep areola ibu, dan ini 11 otot yang bekerja. Powernya 11, keluarnya dikit-dikit kalau ke payudara. Begitu bayi diberikan dot, bayi hanya menggunakan otot bibir, satu saja orbicularis oris, cimit-cimit volumenya deres. Nah, ada pasien saya ekstrim, ditinggal kerja 1 hari pakai dot, bayinya sudah tidak mau menyusu besok harinya ke ibunya. Tapi biasanya memang setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, itu sebabnya kalau mau lebih baik mencegah daripada mengobati, hindari penggunaan dot saat ibu bekerja. Berikan bayi dengan media gelas atau catheter atau sendok. Sehingga saat ibunya pulang kantor, bayi tetap mau menyusu langsung ke ibunya. Ya di kantor ibu tetap melakukan perah ASI, tapi kalau pada kondisi yang ibu tidak mastitis ya, saat ibu bekerja di kantor perah tiap 2-3 jam sekali. Nanti pulang kantor ibu tidak usah perah-perah tapi susuin bayinya saja. Insya Allah kerja lancar, nyusu lancar. Tapi kalau sudah terjadi mastitis, ibu ambil cuti 3 hari untuk sering-sering susuin ke bayinya. Jika bayi mengalami bingung puting, lakukan relaksasi, stop dotnya, lakukan skin to skin, dan jika bayi belum mau nyusu, berikan dengan gelas. Oke, dok, ini apa ya ngomongnya? Sementara banyak orang tua yang seolah-olah mungkin menganalogikan bahwa dot itu pengganti puting. Nah, sementara akhirnya terjadi fenomena bingung puting. Akhirnya si bayi nggak mau ngedot. Ini kan bikin sedih ibu juga ya dok ya. Nah, kalau akhirnya si bayi ini bingung puting gitu ya, cara untuk mengembalikannya supaya dia tidak bingung puting, mau nyusu lagi itu gimana dok? Maksudnya harus tetap dipaksa ayo nyusu gitu atau malah takutnya kan trauma ya dok ya? Itu gimana tuh dok? Ya, yang namanya bayi menolak puting itu kan memang suatu yang bukan trauma ya, mungkin bayi nangis-nangis, biasanya yang nggak tega ibunya, Betul. atau mungkin support sistemnya di rumah mendengar bayi nangis itu nggak tega. Nah, sebenarnya kuncinya kalau ibunya bukan tegas di dalam hal ini ya kita ingin yang terbaik buat anak kita. Yang terbaik adalah jelas menyusui langsung. Nah, itu sebabnya menyusui itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh support, butuh dukungan. Gimana supaya lebih baik mencegah daripada mengobati. Biasanya kalau ibu-ibu yang sudah ngerti, sudah paham mengenai penggunaan dot menyebabkan bingung puting itu datang-datang, biasanya mereka sudah bisa menggunakan media gelas. Nah, tapi memang kebanyakan karena kita literasi kita agak kurang, jadi banyak nggak tahu yang namanya dot itu ternyata bisa menggagalkan proses menyusui. Nah, namanya relaktasi ini bukan suatu hal yang sulit kalau menurut saya selama support sistemnya mendukung. Support sistem nomor 1 adalah suami jelas, yang kedua ya neneknya. Jika support system mendukung, di rumah misalnya tidak tega mendengar bayi menangis,
Nah, kita di Rumah Sakit Permata Bekasi bisa loh melakukan relaksasi rawat inap untuk bayi-bayi yang bingung puting. Kita sudah lakukan pada ratusan pasang ibu dan bayi. Kita rawat inap sekitar 3 hari. Bayi yang tadinya benar-benar tidak mau menyusu ke payudara ibunya, jadi bisa menyusu lagi. Nah, kita rawat sebenarnya untuk supaya bayi dipantau, jangan sampai terjadi risiko dehidrasi, dipantau oleh suster 24 jam, nanti akan divisit oleh dokter laktasi. Saya ketua timnya. Di sini kita juga satu tim, kita nggak mungkin sendirian. Ada dokter laktasi, ada saya sebagai ketua tim, dan ada perawat. Nah, itu kita rawat inap dan angka keberhasilannya 91% berhasil. 100% punya Allah ya, yang penting kita niat, doa, dan usaha. Ya, yang penting usaha ikhtiarnya dok ya. Nah, itu dari dotnya. Nah, ini yang sekarang juga banyak ya, antara memompanya dok. Ini lebih baik pakai tangan biasa atau pakai mesin? Yang sekarang kayaknya udah lebih banyak orang pakai mesin dok. Ini ada beda atau sama aja sebenarnya dok? Ya, kalau pada ibu-ibu bekerja, prinsipnya kan memang harus perah atau mengosongkan payudara setiap 2-3 jam sekali. Nah, itu boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan alat, mau manual maupun yang listrik, bebas saja. Tapi yang paling penting di sini jangan sampai ibu-ibu ini ketergantungan alat. Nah, kadang-kadang nih ketinggalan, aduh lupa bawa alat pumpingnya gitu. Terus ya kita harus bisa menggunakan tangan, karena jangan sampai tidak diperah. Nah, itu yang akhirnya jadi risiko jadi mastitis, atau terkadang malah produksi ASI-nya menurun karena supply demand-nya tidak terjadi. Jadi kita selalu mewajibkan ibu-ibu ini harus bisa perah pakai tangan. Secara teori lebih kosong, walaupun lebih pegel. Nah, kalau mau kombinasi juga boleh, perah tangan, perah alat, perah tangan, perah alat. Prinsipnya yang senyamannya buat ibu. Oke ya, senyamannya buat ibu demi kebaikan si ibu dan juga si bayi ya. Oke dokter Ai, sebenarnya banyak yang harus kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih, ini sudah banyak ilmu-ilmu baru hari ini ya. Meskipun saya tidak menyusui tapi banyak ibu menyusui di luar sana yang pasti mendapatkan ilmu dari dokter Ai. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi dokter Ai. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ai. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau Anda sedang menyusui, tetap semangat. Semoga sehat selalu untuk Anda dan juga anak Anda. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.